Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa bi'ul hadirin jamaah salat subuh Masjid Sakinah rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah yang luar biasa adalah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Salah satu cara mensyukuri nikmat adalah dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita terutama selama di bulan Ramadan ini senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sudah dijadikan di bulan Ramadan, kita masuk di hari ke-29. Dan tidak usah bingung kapan hari raya, Jumat, ada Sabtu atau yang lain, yang jelas hari raya itu adalah 1 Syawal. Itu sudah pasti 1 Syawal. Sepakat. Nah, terkait itu Jumat apa Sabtu atau yang lain, itu saya ingin mewanti-wanti bahwa itu tidak boleh dibuat perkara yang sebelum. Ini terkait dengan iman, terkait dengan kepercayaan, terkait dengan keyakinan, kemantapan. Kalau kita ikut atau karena kita tidak punya kemampuan untuk lihat atau hisab, maka kita taklid. Taklid itu mengikuti. Kalau kita mengikuti yang hari Jumat, harus mantap hari Jumat. Kalau yang mengikuti hari Sabtu, harus mantap hari Sabtu. Yang mengikuti hari Jumat tidak boleh terbesit sedikit pun, wah ini seharusnya Sabtu. Tidak boleh. Karena kalau kita mengaku itu Sabtu, berarti Jumat harus berpuasa. Kalau yang mengakui Sabtu atau yang meyakini taklid ikut yang Sabtu, maka tidak boleh ikut sholat Id. Kalau yang mengikuti atau hari Jumat, boleh nggak sholat Idnya hari Sabtu? Saya kira benar. Maka kemantapan ini harus dijaga betul. Apalagi kalau ada yang berpendapat kalau saya mengawali puasa, saya mengikuti yang paling akhir. Kalau berkaitan dengan Idul Fitri, saya mengikuti yang paling awal. Bisa kena jiwa itu, bisa jadi. Semuanya harus biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmatullah, di penghujung ini, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa keistimewaan Al-Quran itu ada beberapa aspek. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang pertama, tentunya terkait dengan pahala, thawabul Quran. Semua itu pasti diganjar oleh Allah. Kalau untuk membaca Quran, Al-Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Sehingga kita kalau baca 1 halaman Al-Quran, 1 halaman saja, itu sama dengan 5.000 kebaikan. Kalau kita baca 1 juz, 100.000 kebaikan. Kalau kita khatam, kita itu sama dengan 3 juta kebaikan. Kalau dihitung jumlah hurufnya 6.236 ayat. Kalau hurufnya, kalau di total terus sekitar 3 juta kebaikan. Saya mendapat informasi bahwa kemarin malam di masjid ini telah khatam tadarusnya. Masya Allah. Panjenengan berarti ketika itu mendapatkan 3 juta kebaikan. Jumlah itu masih bisa dilipat gandakan oleh Allah. Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan terhadap orang yang Allah kehendaki. Kita tidak usah niru Imam Syafi'i. Tanyalah. Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan itu khatam setiap hari, khatam 2 kali. Pagi, siang, khatam.
malam, sore, petang sampai malam itu khatam. Dan semuanya hampir dalam sholat. Imam Syafi'i. Kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, sehari sekali. Tapi khusus bulan Ramadan bulan Ramadan. Sekarang lah Imam Syafi'i. Kalau mau, apalagi kalau mau niru Sayyidina Utsman bin Affan, nggak mungkin, ya mungkin aja sih. Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah sholat 1 rakaat, sholat witir, 1 rakaat khatam, 1 rakaat khatam, mulai Al-Baqarah sampai Anas. Ini jamaah ini kabur, jamaah sakira ini harus lebih cepat lebih baik, Satu rakaat khatam, masya Allah. Qadi itu hakim pada zaman dulu itu setiap 3 hari khatam. Jadi 1 hari baca 10 juz 1 hari, 10 juz 1 hari. Kenapa? Karena qadi atau hakim itu ketika memutuskan suatu perkara itu agar senantiasa dibarengi dengan ridho Allah dan dibarengi dengan petunjuk Allah. Karena siapa yang membaca Quran itu pasti ruhaniyahnya itu senantiasa dibarengi dengan hidayah Allah. Qadi zaman dulu, hakim pada zaman dulu. Para sahabat dulu banyak yang setiap minggu khatam. 1 hari 5 juz, 1 hari 5 juz, 6 hari khatam. Terus kita sulit kemudian mengikuti itu. Kita mengikuti apa yang didahulukan Rasulullah SAW. Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Bacalah Quran itu setiap bulan. Sehingga 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Tapi di bulan atau di hari terakhir setiap bulan kita bisa khatam. Dan disitulah itu mendapatkan keberkahan. 1 dari sisi pahala. Yang kedua Bapak Ibu rahimahullah, dari sisi suhbah itu orang yang senantiasa mahir baca Quran, mahir dengan Quran, itu nanti di surga itu bersama dengan malaikat-malaikat pilihan Allah. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi di dunia dia dapat pahala, di akhirat dapat pahala. Di surga dia ditemani malaikat. Dan surganya Al-Quran itu berbeda dengan yang lain. Rasulullah jawab, Iqra wartaqi. Bacalah Quran wartaqi, naik. Karena orang yang ahli Quran itu derajat surganya itu melebihi dari yang lain. Suruh naik derajatnya. Di luar biasa. Yang selanjutnya apa itu? Orang yang ahli Quran itu bisa menolong keluarga. Wakilnya itu ada yang berpendapat bisa menolong 10 dari keluarga. Contoh jenengan punya putra yang ahli Quran. Panjenengan tidak bisa baca Quran misalnya. Nanti di akhirat putra jenengan itu bisa ngeret jenengan, bisa narik jenengan ke surga Allah. Kan jenengan ahli Quran. Karena anak jenengan ahli Quran dan bisa mendapatkan 10, maka sungguh beruntung orang-orang yang mempunyai anak atau putra yang hafal Quran. Kalau panjenengan tidak punya anak yang menghafal Quran, jenengan niatnya siapa tahu nanti dapat menantu yang hafal Quran. Ya, wahid asmi kabir. Putra-putrinya benar-benar yang hafal Quran. Tapi beliau sangat ingin punya anak yang hafal Quran. Akhirnya dapat menantu yang hafal Quran, kemudian mendirikan pondok Madrasatul Quran. Itu menantu. Kalau tidak punya menantu yang hafal Quran, siapa tahu nanti cucunya harus ada dari generasi kita yang ahli Quran, biar nanti bisa menolong kita nanti akhirat. Itu luar biasanya ahli Quran. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, yang selanjutnya Quran itu ada nilai syifa. Syifa itu apa? Obat. Jadi Al-Quran itu satu bisa menginformasikan makanan atau minuman yang harus dikonsumsi sehingga sehat, atau Al-Quran itu bisa mengobati segala penyakit yang ada dalam diri kita.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan Quran itu syifa, ma huwa syifa itu obat. Maka seharusnya orang yang paling sehat itu orang Islam. Orang Islam enggak lesok, tak boleh sakit sebenarnya. Kalau beliau melaksanakan betul apa yang diberitakan oleh Allah. Coba bayangkan jam 3 sudah bangun, sudah membersihkan diri, sudah mandi, sudah wudu, sholat itu selain beribadah kepada Allah ada nilai olahraganya sih, menggerakkan badan. Itu banyak sekali orang yang masuk Islam gara-gara melihat gerakan sholat. Karena persis gerakan yoga. Maka orang masuk Islam gara-gara melihat gerakan sholat. Seharusnya orang Islam juga yang paling sehat, karena Al-Quran itu menginformasikan banyak makanan yang ada dalam Quran, minuman yang harus konsumsi. Sayangnya kita itu mengkonsumsi yang tidak ada dalam Quran. Coba kita ngomong yang ada dalam Quran. Madu jelas, pun madu itu ada surat An-Nahl. Maka konsumsilah madu. Kalau orang Arab itu madu itu dibuat contoh roti itu, roti yang keras itu. Kalau di sini roti macam, tapi di sana tidak seperti roti macam. Kalau di sini namanya dicucol sama madu. Ada yang sama kamel itu wijen. Apalagi selain madu? Yang bisa boleh pulang. Apa? Lima pada rumah. Rumah. Timun, basol, bawang putih. Itu luar biasa manfaatnya. Saya dulu ketika baca hadis, kalau kamu setelah baca Quran, kalau kamu setelah bawang, jangan sampai langsung sholat. Sipakan dulu. Saya mikir, ngapain bawang mau dimakan? Kan bawangnya dimasak, dibuat bumbu, dimasak, tidak dibuat cemilan, tidak dimakan langsung. Ternyata orang Arab itu punya kebiasaan makan bawang itu langsung. Maka dagingnya dicampur sama bawang itu. Bawang tadi dibuat salad, dimakan langsung. Dan itu memang sehat, ada dalam Quran. Buah-buahan, samarot itu ada dalam Quran. Jadi Al-Quran menginformasikan buah-buahan yang harus dimakan, makanan-makanan yang harus dimakan. Min baqliha, sayur-sayuran. Wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kacang atas. Kalau di sini tidak ada kacang atas, tapi yang mirip banyak. Itu dikonsumsi. Itu sehat secara fisik. Tapi Bapak Ibu rahmatullah, selain makanan itu, Al-Quran yang kita baca itu bisa memberikan kesehatan secara fisik. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Khawasul Quran, beliau mengatakan seperti ini. Beliau mengambil contoh surat Al-Fatihah. Al-Fatihah syifa'un likulli marad. Surat Al-Fatihah itu syifa atau obat setiap penyakit. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, kita sakit apa? Obatnya apa? Al-Fatihah. Kemudian kalau sakit, ya Allah, saya mohon pada Tuhan sembuhkanlah penyakit saya. Baca Al-Fatihah, ditiupkan ya, diminum. Itu Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan. Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Fatihah itu menurut hadis Rasulullah 5 qur'an sesuai dengan apa yang itu. Ini ada kisah menarik. Pada zaman Rasulullah itu mendapat aduan dari para sahabat. Jadi Rasulullah itu punya banyak intel. Intelnya Rasulullah itu para sahabat. Bukan berarti suka wakilan, memang sahabat itu sangat menjaga kemurnian Islam. Kalau ada yang tidak benar, diadukan sama Rasulullah. Para sahabat itu mengadukan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengetahui
ketahui ada seorang raja dari Habsyah, Raja Najasyi, itu mempunyai kopiah, orang soleh punya kopiah yang kalau kopiah itu dipakaikan pada orang yang sakit itu pasti sembuh. Jadi Raja Najasyi ini punya kopiah, kalau ada orang yang sakit kepala, kopiahnya itu dipinjam, dipakaikan, itu sembuh penyakitnya. Jadi kan percaya nggak betul? Jadi kalau percaya pinjam kopiahnya terus ikutnya juga. Terus Rasulullah ngirim surat pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar bahwa panjenengan punya kopiah, yang mana kalau kopiah itu dipakaikan ke salah satu rakyatmu yang sedang sakit maka sembuh. Tolong kirimkan kopiah itu kepada saya kalau kamu membaca surat ini. Jadi dalam tanda kutip Rasulullah menyita kopiahnya. Raja Najasyi itu sebelum masuk Islam itu memang sudah bagus. Setelah masuk Islam lebih bagus lagi. Beliau raja yang sangat adil, sangat taat pada Allah dan Rasul. Ketika membaca surat dari Rasulullah, beliau mencium surat. Dicium suratnya dibalas sama Raja Najasyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah membaca surat panjenengan ya Rasulullah. Sebenarnya saya sulit untuk menyerahkan kopiah saya ini karena kopiah ini sudah ada jauh sebelum panjenengan diutus sebagai nabi. Tapi karena saat saya taat kepada Allah dan Rasulnya, saya serahkan kopiah ini kepada panjenengan. Surat itu kemudian ditutup dengan kain berwarna hitam, dijahit di pinggirnya, ditutupi. Terus kemudian dikirimkan. Kopiahnya disuruh makaikan pada saya. Sahabat tolong carikan orang yang sakit, pakaikan kopiah ini pada orang yang sakit. Jadi ngetes apa namanya? Manjuran. Mujaroban dari kopiah itu. Tenganan orang. Kemudian dipakaikanlah kopiah itu pada sahabat yang sakit kepala. Ternyata sembuh, nggak sakit lagi. Terus Rasul mengatakan bongkar kopiah itu. Namanya kopiah itu kan pasti ada jahitannya, terus kemudian ada dalamnya itu, ada dua kain, ini kopiah ini. Kalau kopiah saya ini satu, nggak bisa maksudnya. Dibongkar ternyata ada tulisannya. Tulisannya bukan tulisan Arab, tapi tulisan bahasa Ajam, bahasa daerahnya. Bahasa daerahnya terjemahan dari Al-Quran. Kalau dalam bahasa kita mungkin terjemahannya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, ditulis terjemahannya saja. Dimasukkan dalam kopiah itu. Ternyata yang ditulis adalah terjemahan dari surat Al-Imran itu. Saya tidak menyebutkan ayatnya nanti dengan biru. Itu terjemahan surat Al-Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Itu terjemahan. Sama surat Asy-Syura. Yasha yusqil riha fayadhlanna rawakid ala dhahrihi. Inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Menulis terjemahannya dimasukkan dalam kopiah. Dan kemudian Rasulullah matur, Al-Quran itu syifa, obat dari segala penyakit. Obat dari segala penyakit. Bapak Ibu rahimahullah, tidak hanya itu Bapak Ibu. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa tidak hanya Imam Al-Ghazali, banyak sekali. Ayat kursi misalnya. Ayat kursi itu hufat minasyayatin, menjaga dari segala godaan syaitan. Maka sebelum tidur baca 3 kul dari ayat kursi. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas dari ayat kursi. Tidur panjenengan berkualitas dan senantiasa dijaga oleh malaikat. Tidak mungkin, insya Allah tidak mimpi-mimpi buruk, betul mungkin. Itu Quran. Tapi Al-Quran
surat Al-Waqiah biar kayak jangan. Ya boleh tapi jangan, eman. Karena kemuliaan Al-Waqiah itu lebih dari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Rahmatullah harus diistiqomahkan bersih, terutama nanti setelah Ramadan. Panjenengan ini Ramadan nyembah Ramadan atau nyembah Allah? Kalau nyembah Ramadan, Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi kalau nyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Kalau kita menyembah Ramadan, Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan habis. Tapi kalau kita menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu Maha hidup dan tidak akan meninggal. Berkat tadarus yang sudah kita laksanakan, puasa yang sudah kita laksanakan, diistiqomahkan Senin Kamis Kamis, diistiqomahkan ayam minggu. Rasulullah itu bukan alumni kedokteran muda, tapi Rasulullah itu tidak pernah sakit kecuali 2. Saya heran dengan Rasulullah kok bisa menyadarkan puasa Senin Kamis dari mana dasarnya? Kalau dilihat dari sisi sifat, karena ilmuwan modern mengatakan salah satu penyebab kanker itu adalah makanan atau minuman yang selama ini kita konsumsi. Hampir semua makanan minuman itu berbahan kimia. Minuman-minuman yang kemasan botol-botol itu harus dihindari. Kalau kopi ya kopi hitam yang belum itu. Kalau teh yang tanpa gula itu senang sekali saya. Kopi ya kopi pahit ya. Gulanya sedikit. Itu memang sangat sehat. Coba kalau kita pikir, kita makan nasi tidak ada dalam Quran. Yang tidak ada dalam Quran hindari. Nasi sebelah pentol. Kalau daging ada, tapi kalau sudah diolah sudah bercampur bahan kimia itu berbahaya. Dan ternyata ilmuwan modern mengatakan bahwa akibat makanan dan minuman yang berbahan kimia itu mempengaruhi yang ada dalam tubuh kita, dan itu tidak ada obatnya. Yang bisa mengatasi adalah dirinya sendiri, yaitu dengan membiarkan tubuh ini tidak makan selama 8 jam 8 hari setiap bulan, sehingga itu akan termakan sendiri oleh tubuhnya. Coba bayangkan, penemuannya adalah 8 jam selama 8 hari setiap bulan. Kemo itu tidak mengobati, kemo itu mencegah. Puasa Senin Kamis 1 hari puasa kita 8 jam. Kalau Senin Kamis setiap bulan kita itu 8 hari. Maka orang yang rajin puasa Senin Kamis selama 1 bulan, insya Allah tidak terkena penyakit kanker. Dan itu dari Rasulullah. Rasulullah tidak atur kalau puasa Senin Kamis terhindar dari penyakit kanker, boleh. Tapi Rasulullah mengatakan, sumu tasihhu, puasalah kalian kalau akan sehat. Luar biasa. Syariat yang Allah berikan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, Bapak Ibu Rahmatullah, kita disuruh makan beras Quran. Nanti setelah selesai Ramadan ini, monggo majelis-majelis tadarus bisa dihidupkan. Entah itu seminggu sekali. Kalau bisa seminggu sekali kumpul baca Quran sama-sama bagus. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali. Oh itu bid'ah. Betul. Ada seorang sahabat, ada sekelompok sahabat itu yang sering jagongan di teras-teras masjid, sering jogrok, sering duduk-duduk di teras masjid, kumpul-kumpul berzikir membaca Quran sama-sama. Kemudian Rasulullah datang. Dan ini ngapain ini? Kok kumpul-kumpul di sini semuanya? Mereka mengatakan kami sedang berzikir kepada Allah, kami sedang membaca Quran. Maka Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang berkumpul di sebuah masjid atau di sebuah tempat, fi buyutin, fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah, di rumah-rumah Allah atau di masjid-masjid, mereka membaca Quran, berzikir kepada Allah, hafathumul malaikah, mereka itu semuanya akan senantiasa dinaungi oleh malaikat. Hanya panjenengan di masjid ini dengan di
rumah suasananya beda. Kalau di masjid itu tenang, adem. Bukan karena AC. AC itu di rumah kita juga ada AC. Tapi kalau di masjid itu banyak sekali firman-firman Allah, ayat-ayat Allah yang terbaca. Semuanya banyak yang bikin tidak ada yang bermaksud. Maka itu mempengaruhi lingkungan masjid ini. Tidak itu, wahsyiyahul rahmah. Orang yang kumpul-kumpul itu senantiasa diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita istiqomahkan. Jangan hanya berhenti di Ramadan. Yang paling penting adalah jangan lupa mentashehkan bacaan Al-Quran. Dengan gunta pusat atau syukur-syukur di antara panjenengan ada yang bagus bacaannya, mengoreksi bacaan-bacaan yang itu kemungkinan salah, insya Allah nanti akan menjadi bacaan-bacaan yang fasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmatullah, di penghujung Ramadan ini saya ingin mengingatkan apa yang didahulukan oleh Sahih Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dalam kitabnya Al-Hikam beliau mengatakan seperti ini. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Kalimat ini sulit dipahami kalau secara bahasa. Min alamatil i'timad 'ala al-'amal. Salah satu tanda bahwa orang itu bergantung pada amalnya itu nuqsanur raja', berkurangnya harapan kepada rahmatnya Allah inda wujudiz zalal, ketika orang itu berbuat maksiat atau tergelincir. Pengen mau saya tanya panjenengan percaya betul bahwa puasa panjenengan diterima oleh Allah? Itu yakin mantap betul? Jawab bahwa panjenengan yakin betul? Yakin. Percaya betul sholat tarawih panjenengan itu diterima oleh Allah? Yakin. Kira-kira jenengan mengandalkan amal jenengan itu untuk nanti di akhir apa tidak? Aku poso-poso kita andal ini. Apa seperti itu? Aku sudah berpuasa nanti tak saya buat andalan nanti di akhirat ini. Saya sudah sedekah banyak ini di akhirat. Kalau ini yang nanti tak andalkan nanti. Kalau ada yang seperti itu, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kenapa? Syekh Athaillah beliau mengatakan orang yang mengandalkan amalnya seperti itu, ketika orang itu tergelincir, itu harapan kepada Allah itu pupus, sedikit berkurang. Kalau kita takut amal kita tidak diterima, itu namanya khauf. Khauf itu takut amalnya tidak diterima. Tapi jangan terlalu berlebihan, karena itu setan. Misalnya, saya itu pernah menjumpai orang yang wudu itu dibalen-balen, diulang-ulang. Wajahnya itu tidak hanya 3 kali, diulang lagi. Baca lagi. Jadi dia ragu. Saya pernah sholat di belakang salah satu tokoh nasional, saya tidak menyebut itu dosa. Itu takbir itu ikhramnya itu diulang berapa kali? Allah. Dibatalkan Allah. Dibatalkan Allah. Jadi diulang-ulang karena ragu. Itu setan. Karena setan itu senantiasa membuat kita ragu akan amal kita. Jadi kita takutnya sewajarnya saja. Kalau roja itu mengharapkan rahmat Allah. Kalau amal kita tidak diterima, kita mengharapkan rahmat Allah agar menyayangi kita meskipun rahmat kita itu. Rasulullah pernah ditanya bahwa orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama sahabat, apakah termasuk jenengan ya Rasul? Ya termasuk saya. Saya masuk surga karena rahmatnya Allah. Terus kemudian Bapak Ibu rahmatullah, oleh karena itu yang terpenting adalah jangan lupa berdoa agar amalnya itu diterima. Kalau mengandalkan amal itu secara saya sebenarnya boleh, karena Qurannya mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga karena amal yang telah kalian perbuat. Tidak boleh sebenarnya kita mengandalkan amal kita itu boleh. Tapi amal yang bagaimana? Yaitu amal yang diterima. Maka ketika sholat
witir itu kita jangan lupa berdoa, ya Allah terimalah sholat saya, terimalah puasa saya. Setelah sholat itu ada yang salaman, ada yang beda. Monggo betul. Ketika keluar masjid ada yang berpisah, ada yang salaman, ada yang tidak. Kalau bisa salaman di luar masjid apa? Kalau salaman itu dengan bilang taqabbalallah. Semoga Allah menerima sholat kita. Atau bahasa sebenarnya Allahu yataqabbal, semoga Allah menerima. Maka Idul Fitri jangan mengucapkan hanya minal aidil faizin itu redaksi lain. Ini kan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah terimalah amal kita. Karena kita mengharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diterimanya amal itu harus bermula dari ikhlas. Ngaji yang ikhlas. Ya, hadir di majelis ini yang ikhlas. Nanti kalau tidak ikhlas sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu ada tiga. Terakhir, ikhlas itu ada tiga. Yang pertama adalah ikhlasul awam. Ikhlas orang awam. Seperti kita ini kebanyakan orang awam. Ikhlasul awam itu apa? Ikhlas seperti karyawan dalam bekerja ini. Karyawan bekerja ini sesuai gajinya. Kalau gajinya sedang-sedang saja, kerjanya kerja saja. Kalau gajinya banyak, ya dia kerjanya maksimum. Kalau gajinya sedikit, dia kerja sedikit. Jadi dia bergantung benefit yang dia dapat. Kalau keuntungan yang banyak didapat, dia beribadah. Saya sholat duha biar kaya. Saya baca waqiah terus biar kaya. Saya baca surat Yusuf karena saya sedang hamil. Saya ingin anak saya ganteng seperti surat Yusuf. Saya ingin cantik seperti Ibu Maryam. Dan nanti kalau dia sedang hamil, baca surat Al-Baqarah, nanti anaknya seperti sahabat repot nanti. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Jadi dia membaca atau beriman itu tergantung benefit apa yang didapat. Itu ikhlasul Allah. Yang kedua, ini ada yang lebih bagus dari ikhlasul Allah, yaitu ikhlasul khawas. Ikhlasnya orang-orang yang sangat luar biasa. Dia sudah tidak bergantung pada materi yang didapat, tetapi bergantung dengan materi. Saya sholat, saya baca Quran, saya ingin, karena sholat itu menenangkan. Saya ingin bahagia. Saya ingin baca Quran karena baca Quran itu menenangkan, bahagia. Ingin mendapatkan itu karena mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Ini juga bagus, lebih bagus dari yang pertama. Tapi ada yang lebih bagus, yaitu ikhlasul anbiya wal mursalin. Ikhlasnya para rasul, para nabi. Mereka beribadah itu lillah, tidak mengharapkan apapun. Dia beribadah, mereka beribadah tidak pahala, tidak karena pahala, karena tidak takut dosa, tapi karena lillah. Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan itu sholat tahajudnya lama sekali? Panjenengan sudah masuk surga kok, sholat tahajudnya lama sekali. Rakaat pertama sholat Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, rakaat ketiga itu An-Nisa, rakaat keempat itu Al-Maidah. Wah, ini kalau dipraktekkan kita ya, buyar kan ini. Sampai kaki beliau itu bengkak, mata kaki beliau ini bengkak. Rasulullah mengatakan, ala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Jadi ibadahnya Rasulullah itu wujud syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada Rasulullah. Alhamdulillah kita semua sehat. Usia 60-an sehat semua, bisa jalan ke masjid. Putra putri kita semua sudah tuntas, sudah berumah tangga, punya apapun. Anak-anak kita pendidikannya luar biasa. Kita mensyukuri nikmat Allah. Maka dengan beribadah salah satunya adalah bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu di penghujung Ramadan ini, maka kita berdoa puasa tadarus kita, sedekah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa istiqomah nanti setelah bulan Ramadan ini, ibadah kita tambah kencang, tambah istiqomah.
masjidnya tambah makmur, bisa berbiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amal kita semuanya dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ini terakhir dari saya untuk isi kajian di sini selama Ramadan ini. Kalau ada yang benar itu saja dari Allah Subhanahu. Kalau ada yang salah, sedang dari saya dan saya mohon maaf. Untuk kajian terakhir ini maka kita akan membaca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. وبجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات رحمهم يا الله يا Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa yang hadir pada majelis kali ini. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, kami telah banyak berbuat maksiat, kami telah banyak berbuat dosa, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kami selain pada Allah ya Allah. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في ذريتنا يا الله berkailah umur kami, berkailah hidup kami, berkailah anak cucu kami, dan berkailah segala kita sekalian. Ya Allah, aku mohon kepadamu sebagaimana yang dimohonkan Rasulullah Muhammad SAW pada penghujung Ramadan ini. Janganlah Engkau jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami. Kalaulah Ramadan ini terakhir bagi kami, maka jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat-Mu. Dan seandainya Engkau menjadikan Ramadan ini yang terakhir bagi kami, janganlah Engkau menjadikan kami ini termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.